Hello beautiful people, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Andi Cahyo di 081285961252. Kali ini gue mau bahas mengenai next generation Ranger Raptor kita tahun 2025. Jadi saksikan terus ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh bisa DM gue di Instagram gue, di YouTube gue, atau TikTok gue juga bisa. Nah, buat yang nonton di berbagai platform bisa WhatsApp di 081285961252. Mau bertanya-tanya boleh, mau atur test drive boleh, mau lihat-lihat boleh, mau mungkin langsung purchasing untuk mobil ini, monggo silakan. Thank you for watching. Next generation Ranger Raptor. Mobil ini dibekali dengan mesin diesel biturbo 2000 cc atau lebih tepatnya di 1996 cc dengan horsepower sekitar 210 PS dan juga torsi di 500 Nm. Semua next generation dari Ford sudah menggunakan model C-Lamp seperti ini. Jadi C-Lampnya ini adalah DRL ya guys. Nah, dan juga karena dia udah pakai C-Lamp seperti ini dan juga tipe tertinggi, dia menggunakan performance LED dengan matrix sehingga dia bisa automatic leveling untuk lampunya sendiri gitu. Nah, kemudian untuk Ranger Raptor sudah menggunakan block Ford ya guys. Jadi ada tulisan block Ford-nya di depan sini. Nah, dan itu bisa dilihat seperti ini dengan lebar mobilnya itu sekitar 2208 mm. Enggak termasuk si spionnya. Nah, ini kita menunjukkan bahwa di depan ini udah ada kamera depannya yang bisa 180 derajat terlihatnya. Nah, ini adalah hood dari si mobil ini. Dia bisa mengeluarkan angin yang masuk dari depan dan juga keluarnya dari lubang-lubang yang ada di foto yang saya lampirkan di sini. Nah, jadi intake udara yang masuk dari depan tentunya cukup banyak dan akan dikeluarkan melalui lubang-lubang yang ada di sini. Untuk fog lamp dia juga sudah menggunakan front LED ya guys. Jadi ini udah LED, dibekali juga dengan beberapa sensor yang ada di depan. Ini ada 4 titik sensor ya. Sebenarnya kalau ditambah yang di kanan kirinya itu ada 6 totalnya. Secara dimensi mobil ini memiliki panjang 538,1 mm dengan lebar di 2208 mm dan juga ketinggian di 1922 mm. Nah, untuk wheelbase-nya sendiri dia cukup panjang ya, di 3270 mm dengan ground clearance di 266 mm. Seperti itu. Nah, ini juga ada pijakannya model bahan plastik campur besi gitu ya guys di ininya, dan cukup kokoh nih untuk pijakan kakinya. Jadi berguna kalau misalnya untuk orang yang kurang tinggi bisa naiknya dengan mudah. Nah, sekarang kita ngomongin bannya ini menggunakan all terrain BF Goodrich. Ukuran bannya itu di 285/70 ring 17. Untuk velgnya ini velg alloy ya guys. Nah, itu ada ininya, threadnya seperti ini. Jadi udah bisa dipakai untuk di jalanan umum atau jalanan biasa. Nah, ini untuk si handle pintunya. Nah, kalau misalnya mau buka tinggal masukin jari seperti ini aja guys. Ini udah langsung kebuka nih kuncinya. Nah, kalau misalnya mau kuncinya ini cukup mudah ya guys. Tinggal di swipe aja dia akan terkunci mobilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya mobil terkunci, tentunya nggak bisa dibuka ya untuk si bagian bukaan bensinnya ini. Jadi harus dimasukin dulu, dibuka. Nah, kalau misalnya kepencetnya masukinnya seperti itu sambil dipencet, nggak akan terbuka guys, malah kekunci. Tapi kalau misalnya mau buka, tinggal masukin jarinya aja seperti itu. Nah, dia akan otomatis terbuka. Jadi bisa dipencet, bisa dibuka untuk si bagian buat ngisi dieselnya. Di sini juga bisa dilihat ini cara masukin untuk nozzle dari si bensinnya seperti gimana, dan dia juga ada keterangan bahwa dia bisa diisi oleh diesel bahan bakarnya yang B20 ya guys. Itu. Jadi baiknya sih memang pakai biosolar atau yang diesel
premium lah ya, seperti itu. Nah, di sini juga udah ada blind spot readernya sehingga bisa mengurangi collision dengan adanya si radar-radar yang ada di belakang ini. Nah, ini titik radarnya juga ada 6 ya guys, untuk di bagian belakang, termasuk yang bagian samping-sampingnya, seperti itu. Nah, itu juga kalau misalnya ini bedanya dengan yang 3000 itu bisa dilihat dari sini ya guys. Kita nggak ada knalpotnya kalau di sini, maksudnya tidak terlihat adanya knalpot. Dan ini juga ada kamera belakang di bagian bawah itu. Terus ini bedlinernya seperti ini, sudah ada di Ranger Raptor. Untuk ukuran cargo bed length-nya sendiri itu di 1564 mm, untuk lebarnya di 1584 mm, dengan kedalaman dari cargo bednya ini sendiri bisa di 530 mm. Nah, curb weight yang bisa ditampung oleh si bak ini adalah di 2423 kg. Untuk berat mobilnya sendiri di 3140 kg. Nah, untuk kapasitas bensinnya tadi atau untuk dieselnya tadi bisa di 80 liter. Ini udah rata-rata dipakai di semua mobil Ford ya guys. Untuk khususnya untuk yang SUV dan juga untuk yang si Raptor, Ranger Raptors atau Ranger lainnya. Nah, ini bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ini udah pakai coil over shock with Watts linkage and internal bypass Fox Racing shock dampers. Nah, ini bagian belakangnya, bagian depannya seperti ini ya guys. Ini pakai aluminium double wishbone with internal bypass Fox Racing shock dampers untuk bagian depannya. Nah, untuk pengeremannya udah pakai ventilated disc ya untuk depan dan belakang. Dan juga dia udah ada e-locking rear differentialnya, seperti itu. Nah, ini juga kalau mau buka bagian belakangnya nggak bisa kalau misalnya terkunci. Jadi kita harus pakai either pakai kuncinya untuk membukanya untuk si mobil, baru bisa diakses untuk pintu belakangnya ini guys, gitu ya. Dari ininya cukup kokoh ya guys, jadi dia bisa menampung sekitar 2423 kg untuk berat yang bisa ditampung oleh mobil ini. Dan juga ini bisa dilihat untuk bedlinernya sudah terpasang dengan baik ya, gitu. Jadi udah nggak perlu nambah-nambah lagi. Dan di sini juga ada keterangan untuk cara membawa ataupun mengisi diesel yang pakai galonan. Nah, ini juga ada hook ya guys. Jadi kalau misalnya mau bawa-bawa barang itu gampang banget guys pakai ini. Tinggal di slot-slotin aja. Dan juga mobil ini udah lengkap banget. Udah ada colokan listriknya guys. Ini yang 12 volt ya, model colokan lighter gitu. Dan ini yang model colokan seperti colokan rumah tapi model kaki 4 seperti itu. Nah, suaranya mantep ya pas nutup. Memang dia itu emang antepnya di situ guys. Nah, bagian wing mirrornya ini dia udah power adjustable dan foldable. Paddle lampnya juga ada with turning indicators. Untuk masuk ke dalam tadi udah ditunjukin ya, tinggal ditaruh tangannya aja langsung kebuka. Ini gue mau nunjukin untuk bagian pengaturan untuk si foldable-nya, si wing mirrornya. Untuk kaca-kacanya juga sudah one touch down semua ya, dan model buka pintunya juga jabat tangan tuh. Jadi ini udah one touch down, one touch up, udah otomatis semua. Dan ini juga central lock untuk bagian depan, di kanan kiri ada. Ini untuk yang pengaturan jendela di bagian belakangnya seperti ini. Nah, kalau ngeliat kisi-kisi AC-nya seperti ini ya, ada garis merah dan juga seperti di grill ya. Dan ini untuk pengaturan lampunya untuk secara keseluruhannya, dan itu ada buat buka si bagasi belakangnya. Untuk engine start stopnya juga posisinya di posisi anak kunci ya guys, itu seperti itu. Dan ini kita akan lihat ada pedal shifter yang bahannya magnesium. Ini untuk
apa namanya, sennya di kanan, posisinya di kanan ya, dan shifter plusnya di kanan, untuk shifter minusnya di kiri. Ini untuk MID-nya 8 inch seperti ini, gambarnya udah cantik ya guys. Nah, untuk head unitnya 12,1 touchscreen display head unit with Bluetooth, voice recognition, dan USB. Nah, untuk pengaturan AC-nya sudah dual zone ya, bisa diaturkan juga di head unitnya seperti itu. Mobil ini juga udah pakai Sync 4 ya guys, Sync 4 Ford Performance ya. Jadi untuk pengaturan MID-nya bisa di sebelah kanan tadi. Untuk setirnya sudah ada stitching merah dan juga ada logo Raptornya ya guys. Nah, ini untuk pengaturan ADAS-nya di sebelah kiri seperti ini ya. Dia udah power assisted electric EPAS ya guys untuk power steeringnya. Nah, ini pad untuk ngecharge handphone ya guys, ini wireless, dan juga ini udah ada USB A, USB C, dan ini ada tempat buat naruh koin atau naruh kartu, bisa ditaruh situ seperti ini. Nah, ini juga untuk shifternya sudah electronic shift ya, jadi udah electronic shift on the fly. Untuk 4-wheel drive terrain management system dengan Bahamut. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada pencetan-pencetan seperti pengaturan parking, untuk traction on off, untuk auto start top, dan juga di bawahnya ini ada untuk pemilihan mode berkendaranya, dan juga bisa diatur di sini ya guys, dengan mode putar seperti ini. Untuk di putar-putarnya bisa dilihat di MID-nya ya guys, ini gitu gue tunjukin ya. Jadi di MID-nya ini bisa dilihat, kalau untuk pertama itu ada normal, ada sport, ini masih bisa 4x2, ini udah masuk 4x4 di slippery, mud ruts, kemudian ada sand, ada Bahamut, kemudian ada rock roll gitu. Ini udah 4x4 semua nih guys, 4x4 di rock roll, Baha ya, sand, mud ruts, slippery, dan ini juga sebenarnya sportnya juga bisa 4x4, dan juga di normalnya juga bisa di 4x4. Makanya di pilihannya di sini juga udah di 4x4 auto. Nah, ini kita ganti jadi 4x2 dulu. Ini 4x4 auto, 4x4 low, dan 4x4 high gitu. Nah, ini ada tempat buat naruh minuman ya guys. Di sini bisa dilihat, ini ada laci yang sudah ada lampunya nih, tuh keren ya. Ini lampunya LED makanya kedap-kedip. Nah, di sini ada bagasi buat bagian depan, sayangnya masih nggak soft opening ya. Kemudian di ujung sana itu ada tempat buat naruh gelas ya guys, atau minuman nih. Pencetan untuk di drivernya ada di sebelah sini seperti ini bentuknya. Nah, berguna banget nih guys kalau misalnya bawa minuman dingin ya, jadi bisa langsung kena AC. Nah, tinggal taruh di sini aja nih guys gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagasi yang di handrest ya. Ini cukup dalam ya guys ya, ini sampai batas tato salib gua tuh, jadi cukup dalam dia ada soket juga di situ 12 volt, model colokan listrik gitu, apa namanya, model colokan rokok. Dan ini juga bahannya untuk kursinya pakai Alcantara, jadi halus banget guys, walaupun ada aksen sweatnya ya, empuk banget. Dan ini di sini ada aksen si Raptornya guys gitu. Ini ada tampilan dari depannya kayak gini ya guys untuk kursinya. Nah, di bagian belakangnya juga sama, jadi modelnya bahannya Alcantara juga nih guys, ada armrestnya juga. Nah, ini gue lagi coba duduk di belakang, POV-nya kayak gini guys kalau misalnya duduk di belakang. Nah, di bawah sini ada colokan rumahnya juga guys ya, sama ada USB A, USB C. Nah, kalau dilihat di atas tuh ada aux tuh guys. Nah, aux ini berguna untuk aksesoris yang kayak berhubungan dengan lampu dan apa yang misalnya ada di depan itu bisa dinyalain dari sini gitu guys. So gitu aja dulu guys dari gue, Andi Cahyo Waluyo Jati. Thank you banget yang udah nonton, thank you banget untuk supportnya.
So balik lagi, gue mau mengingatkan bahwa stay safe ya. Kondisi Indonesia lagi nggak baik-baik aja, tapi tetap kalau misalnya mau beli mobil Ford apapun itu ya, khususnya untuk yang kita lagi punya sekarang ini adalah next generation Ranger Raptor yang khususnya untuk yang 2000 cc, bisa hubungin Andi di 0812 8596 1252. Thank you banget yang udah nonton. So I will see you in the next video. Bye bye.